Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Musrifah, guru di MI Raudatul Ta'alum Cidahu, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2, set 1, tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Raudatul Ta'alum kelas 2 dengan materi pokok akhlak tercela berkata kasar. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya disiapkan terlebih dahulu. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti kita diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari Ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk kesiapan, Ibu akan memeriksa kerapihan duduk kalian dan kenyamanan kelas yang akan kita gunakan untuk belajar. Silakan, mana bajunya yang belum rapi? Udah rapi semua ya? Udah. Coba dilihat di bawahnya apakah sudah bersih? Bersih? Bersih. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran kita diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Silakan untuk KM-nya maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya Rob. Alamin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan kilas balik mengenai materi sebelumnya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Egois. Egois. Egois itu termasuk akhlak tercela atau akhlak terpuji? Kata tercela. Apa itu egois? Egois adalah sifat atau perilaku yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.
itu adalah cara menghindari sifat egois. Nah, untuk kita berakhlak baik, jadi kita harus menghindari sifat egois sebagian dari akhlak terpuji. Dengan bagaimana? Dengan peduli kepada orang lain. Kita akan lebih disayangi dan dihargai oleh siapa? Orang Orang lain. lain. Kalau kita baik kepada teman, kita disayangi oleh Orang lain. lain. Mari kita belajar bersikap rendah hati dan saling Bantu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela berkata kasar. Pada tujuannya pembelajaran hari ini Ibu harap kalian mampu menghindari berkata kasar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa coba? Untuk menciptakan keharmonisan baik di keluarga, di lingkungan maupun di sekolah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah cuplikan video. Coba kalian saksikan bersama-sama. Ayo serang. Oh, bocil semua nih. Yakin dari pagi kalah terus. Gua harus dikasih tahu para follower nih, biar gak diejek karena kalah. Sial. Dari pagi main dapatin bocil. Ya, saya kasih dulu. Lihat tok. Wow. FYP apaan nih? Gak guna banget. Lu bercerita yang beneran. Jangan nyebar fitnah. Woi, emang kopi? Gak punya waktu ya? Ini kopi apa air kobokan? Pahit banget. Gua kumparin baru dulu tahu rasa nih. Nah, dia orang yang sulit. Suka ngomong kasar, baik di sosmed, tim online, komentar, bahkan kesehariannya juga gitu. Dan yuk, sikat. Oke. Aduh, itu supaya mulutmu gak asal sekali terplos. Nah, tanya dulu ya. Iya, kenapa? Gak terima lu? Iya. Berani lu. Kalian kenapa menyiksa aku begini? Kita adalah penjaga hatimu. Ingat, sekali gua dengar lu ngomong kasar dan kotor lagi, gua gak segan-segan antar lu ke pemakaman. Iya, aku janji gak ngomong kasar dan jorok lagi. Ini baru kita yang masih belajar. Nanti kalau di akhirat, mulut kamu bisa dirobek-robek sama malaikat karena suka ngomong kasar dan jorok. Mau gua antar sekarang untuk membuktikan? Tidak akan berobat, tapi apa? Tapi menghilangkan kebiasaan itu gak mudah. Gimana caranya? Setiap lu habis ngomong kasar dan jorok, tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Mengapa begitu? Biar setannya pergi dan gak ngajak ngomong jelek lagi. Iya, bukan berusaha. Lu apa ini? Tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video barusan, siapa yang bisa menceritakan apa yang terjadi bila kita berkata kasar? Akan masuk neraka. Bagus. Menyakiti hati orang lain. Akan menyakiti hati orang lain. Jadi solusinya bagaimana agar kita tidak menyakiti hati orang lain? Apa ayo? Solusinya, jadi kita tidak boleh berkata gampang. Kalau kita gak mau masuk neraka, kita juga gak boleh berkata kasar itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugasnya diskusi dan bermain peran, ya. Kelompoknya Ibu akan bagikan 3 kelompok untuk mengisi bagaimana
jika kita berkata kasar, dan solusinya juga bagaimana untuk tidak berbuat kasar. Siap? Siap. Oke. Silakan kalian tulis ya. Hasil diskusi kalian. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Jika sudah, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Boleh perwakilan satu orang. Mau dari kelompok satu dulu? Satu. Silakan berurutan. Kelompok satunya mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengungkapkan tentang akibat jika kita berkata kasar kepada teman. Akibatnya adalah jika teman jadi tidak suka kepada kita, maka dari itu supaya kita disukai oleh teman kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Silakan selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang akibatnya jika kita berkata kasar kepada teman. Akibatnya adalah kita akan dijauhi oleh teman, dan juga untuk supaya kita tidak dijauhi oleh teman, maka kita harus berkata lembut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba membacakan hasil diskusi barusan mengenai akibat jika kita berkata kasar kepada teman. Akibatnya adalah menyakiti hati orang lain, dan solusinya adalah kita meminta maaf jika salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini membantu kita untuk berpikir kritis dan menemukan solusinya.
dalam berkomunikasi dengan baik. Jadi kita tidak boleh berkata kasar. Kalau kita berkata kasar, maka akan menyakiti hati orang lain. Kegiatan kedua, tadi apa? Bermain peran. Siap kalian bermain peran? Siap. Ibu meminta perwakilan dari laki-laki dan Perempuan. Jadi untuk bermain perannya, untuk laki-laki memperankan sebagai anak yang berkata kasar, sedangkan perempuan memperankan anak yang berkata sopan. Mau santun? Siap. Silakan yang dari laki-laki mau siapa? 2 orang. Di sini adalah contohnya berperannya antara siapa ini namanya? Cepi dan Febri. Nah, kalian akan di sini kamu akan meminjam ya, meminjam sebuah pensil. Bagaimana perannya jika kalian seorang anak yang suka berkata kasar? Cara meminjamnya bagaimana? Coba terangkan. Pinjam pensilnya dong. Udah gitu? Tepuk tangan. Nah, itu adalah peran dari anak yang berkata kasar. Coba, apa yang kalian lihat barusan? Bagaimana? Hah? Tidak berterima kasih. Terima kasih karena dia anak yang Kasar. kasar. Cara meminjamnya juga Kasar. Coba sekarang kita perankan yang baiknya dari perempuan. Silakan ke depan. 2 orang. Ini adalah Inem dan Juwita. Silakan. Kita maaf boleh tunjuk pensilnya nggak? Boleh. Terima kasih. Sama. Oke, tangan. Nah, itu adalah contoh peran yang bersikap sopan. Meminta pinjamnya dengan Terima kasih. meminta maaf. Boleh nggak saya meminjam Pensil. sudah dikasihkan baru ucapkan terima Kasih. kasih. Ada lagi contohnya? Ada yang tahu nggak? Yang meminta maaf gitu. Kalau kita minta maaf, contohnya apa? Kalau kita mau minta tolong, bagaimana caranya? Bicaranya bagaimana? Coba dari kata maaf. Siapa yang mau beri contoh? Maaf, tadi kamu kesenggol. Gitu. Itu kan ada kata maaf. Coba kalau dari kata tolong bagaimana? Tolong, ya silakan. Tolong ambil pensil saya. Tolong ambilkan pensil Saya. Kalau anak yang kasar, hei, ambilin dong sepatu saya. Nah, itu yang kasar. Kalau yang baik itu, tolong ambilkan pensil saya. Tolong ambilkan sepatu saya. Itu adalah contoh yang baik dan yang Sopan. yang buruk. Bila bermain peran membantu kita memahami bagaimana ucapan kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di sini apa yang kalian pelajari hari ini tentang berkata kasar? Ayo, apa itu berkata kasar? Berkata kasar adalah perkataan dengan suara keras, menyakitkan atau tidak sopan. Contohnya, memaki, membentak, menghina Tuhan. Bagaimana contoh memaki itu? Bodoh. Nah, itu adalah contoh memaki. Bagaimana kalau membentak? Pergi sana. Nah, itu adalah membentak. Aku benci kamu. Nah, itu adalah
yaitu yang artinya berkatalah yang baik kepada Sesama manusia. Jadi kalau kita tidak bisa berkata sopan atau santun, lebih baik diam. Jangan melontarkan kata-kata yang Kasar. lebih baik Diam. supaya tidak masuk Neraka. Nah, itu. Akhlak baiknya sebagai penggantinya kalau kita tidak berkata kasar, Berkata lembut. berkata lembut, terus Menggunakan kata-kata yang sopan. jika salah kita Minta maaf. Nah, itu adalah akhlak baik sebagai Ganti. Contoh perilaku baiknya tadi sudah ya. Maaf ya kalau kita berbuat Salah. Jika ada yang memberi atau yang membantu, kita ucapkan Terima kasih. Kalau ada orang yang lebih tua, Silakan keluar. silakan duduk Bu, silakan duluan. Kalau kita sedang duduk, ada orang tua berdiri. Nah, kita harus mempersilahkan yang lebih Tua. Kalau yang tua di belakang, kita di depan, silakan Bu. Terlebih dahulu jalan gitu. Itu adalah sikap yang Baik. yang sopan. Itu adalah contoh perilaku yang simpulkan dari pembelajaran awal sampai akhir. Jadi berkata kasar itu akhlak tercela. Islam mengajarkan kita untuk berkata yang baik. Jadilah anak yang lembut dan disayang semua Orang. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ingat, mari kita biasakan berkata dengan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sebelum pulang, kita lebih baik berdoa terlebih Dahulu. Silakan dipimpin dulu doanya. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.